Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Neng Helda dalam pendakian selanjutnya. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Insya Allah kita akan melakukan pendakian tipis-tipis lah ya, di bukit-bukit aja di Kalimantan Selatan. Tepatnya di Mandi Angin ya, di Mandi Angin Banjarbaru. Jadi kita akan naik Bukit Sinyal. Nah, jadi mungkin ya ketinggiannya cuma sekitar 300 mdpl, tapi ya lumayan memberikan sensasi yang wow gitu ya. Kita lihat aja nanti gimana treknya. Ini kebetulan udah sore, sekitar setengah 4 sore. Jadi kita mulai sedang ada di sekitar daerah Mandi Angin. Mungkin dari sini, dari penyewaan tenda ini mungkin sekitar 30 menit kita sampai di base camp, naik kendaraan, lalu kita akan mulai trekking. Waktu tempuh perjalanan trekkingnya mungkin sekitar 2 jam sampai 2,5 jam lah, dengan rata-rata kemiringannya landai, kemudian ya beberapa bagian cukup menanjak tajam. Tapi so far kita lihat aja nanti gimana kondisinya. Yuk, sampai ketemu di pendakian. Jembatan ini, lalu sebelah kiri ada parkiran. Kalau ke Bukit Sinyal parkirnya di sini. Sini juga menyediakan warung-warung. Ada banyak minuman, air putih, keperluan logistik lainnya lengkap. Halo, kita udah ada di parkiran untuk Bukit Sinyal. Di situ parkiran untuk Matangkaladan, di sini rata-rata untuk Bukit Sinyal. Tapi Matangkaladan bisa juga. Di belakang ada warung yang bisa kita beli-beli logistik. Sekarang kira-kira jam 4 sore ya. Kita akan mulai trekking ke arah sana. Tadi udah bayar simaksi dan parkir untuk berdua, cuma Rp16.000, tergolong murah ya. Tapi bisa juga kita naik ojek kalau mau, mungkin sekitar 15 ribuan untuk naik ojek. Tapi kita memilih untuk jalan kaki aja. Mau menikmati gimana sih treknya ke Bukit Sinyal ya. Jalanannya yang pasti masih akan seperti ini, masih becor. Nanti sampai di mana cor-corannya kita lihat di depan. Oke, kita mulai start jalan di jam 17.35, artinya setengah 6 sih Pak. Kita lihat nanti sampai di puncak jam berapa. Sementara kita nikmati dulu jalan dengan tipe jalan yang masih keras ya, karena cor-coran. Kita belum nemu tanah lagi, treknya masih di kampung, baru lepas dari base camp. Oke,
Sementara masih squadnya masih bertiga. Nanti yang lain nyusul malam. Mudah-mudahan mereka tidak mendapatkan kendala trekking di malam hari. Mudah-mudahan sih kita juga nggak kegelapan sampai di puncak, karena kita jujur belum pernah ke situ. Cuman diberi arahan sedikit jalannya oleh pihak basecamp. Udah lancar. Setelah tanjakan dan turunan, dikasih tanjakan lagi. Kayaknya next time mungkin naik ojek. Pilihan yang bagus juga kayaknya. Ada ojek kan? Ada. Cuman kan bukitnya udah nggak tinggi, masa naik ojek? Malu dong. Kalau ke Matangkaladan mah ojek sampai puncak, gas. Lumayan tanjakannya ini. Mana jalannya keras. Baru 10 menit jalan. Udah ngap. Hah? Gak boleh ya? Sebenarnya masih bisa jalan motor, cuman kita tidak diperbolehkan parkir di atas. Suasana kebun karet. Do, aman? Di depan itu persimpangan. Nah, di sini ada persimpangan. Kita lurus. Kalau kita ke kiri, itu ke puncak Matangkaladan. Ya, kita ambil yang jalur tanah. Jalur tanah lurus ke depan. Untuk Bukit Sinyal dan Bukit Guling. Nanti di depan ada lagi pertigaan. Ke kiri untuk Bukit Guling, ke kanan untuk Bukit Sinyal. Oke, see you. Bu, permisi Bu. Nah, kita ada melihat rumah warga. Kemudian turunan yang lumayan tajam. Bismillah. Wow, hati-hati ya, licin nih. Ini kalau hujan lumayan ini, licin loh, berlumut. Wah, nggak berani ke. Setelah kita melewati beberapa rumah warga dan turunan, 2 kali turunan, kemudian di sini ada pertigaan ya guys. Ada yang ke kiri, ada yang lurus. Nah, kita lihat di sini petunjuknya Bukit Sinyal, Bukit Guling ke arah sana. Nah, kita ke kiri. Tadi start jam berapa? Start kita jam 17.35, setengah 6. Nah, kita masuk lagi ke hutan. Jalanannya mulai tanah. Jadi guys ya, kalau kita lewat jalan yang di aspal atau yang dicor gitu ya, di semen, tuh kayaknya kena banget di lutut walaupun gak seberapa jauh. Sakit gitu kayaknya kena lutut. Beda kalau jalan tanah tuh dia lebih bervariasi kan bentuknya, dan nggak tahu, nggak keras aja gitu, nggak menyakitkan banget lah kena lutut. Kalian gitu juga nggak sih? Betul. Setuju nggak guys? Ya, hari sudah semakin gelap ya. Mungkin kita agak kesorean nih, tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang di base camp bilang biasanya malah pendakian tuh marak malam-malam, karena mungkin mengurangi panas ya. Nggak terlalu panas kalau malam, cuman kalau kita nggak tahu jalur, belum pernah kesini, agak riskan juga untuk mengenali ciri-ciri persimpangan dan lain sebagainya. Oke, kita lihat lagi nanti ya di depan ada apa. Kita di depan melewati sungai kecil, semacam solokan aja.
tapi hati-hati ya guys, licin. Nah, kita harus berhati-hati. Bismillah. Ya Allah. Nanti di depan akan ada sungai yang lebih lebar yang akan kita lalui katanya. Suara khas makhluk hutan. Assalamualaikum. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Pencahayaan sudah mulai redup. Di samping ini juga sudah senja dan kita masih di dalam hutan. Nyeberangi ini, sungai ini ke arah sana ya. Nyeberangi kira-kira 7 meter lah, baru ke arah sana jalan masuknya. Ya guys, karena susah ya saya pegang kamera, saya matiin dulu ya. Setelah nyeberang sungai kita dihantam lagi dengan tanjakan. Tapi masih ada sisa-sisa jalan bercor ya. Masya Allah. Sudah mulai terbuka keluar dari hutan dan di sana sunset. Masya Allah, tabarakallah. Kita ke arah sini guys. Masuk kalau tidak seizin ya. Kita tadi udah izin, udah simaksi. Ya, kita masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Bukit Sinyal, Bukit Guling. Belum lagi kita dipisahkan dengan di sini ada tempat sampah botol-botol. Memang sengaja disuruh sampah itu dikumpulkan di sini, nanti oleh petugas akan dimusnahkan dan ditindaklanjuti. Nah, itu jalannya ke arah sana. Tuh ke arah sana guys. Jalannya di sini sebenarnya bisa camping kita ya. Bisa kali 10 tenda mah di sini. Kalau di atas puncak nanti penuh, kita turun lagi camping di sini. Tuh, puncaknya kelihatan nggak guys? Tuh. Iya, itu puncaknya tuh. Tuh. Ini nih. Kita akan naik ke sini. Nah, kita menuju ke situ. Ke sini. Lalu naik dengan tanjakan yang lumayan sampai ke puncak. Nah, itu Bukit Sinyal guys. Ya, bismillah. Nah, di sini ada sumber air guys. Sudah dikasih pipa seperti itu. Jadi paling tidak untuk masak-masak bisa kita ngambil di sini sebelum kita naik ke puncak ya. Ini enak juga ya camp di sini. Terus airnya dekat di sini. Nah, Bawa itu aja kayak kamu. jadi. Bawa itu aja. Tapi kalau minum, kalau bisa, Ini sumber air sudah dekat. minumnya tetap Haris. di air mineral yang kita bawa dari bawah ya. Tapi paling enggak buat masak, buat nyuci-nyuci nesting bisa lah dipakai, lumayan. Oke. Halo, alhamdulillah kita sudah di puncak Bukit Sinyal. Alhamdulillah juga ada sinyal karena sesuai dengan namanya Bukit Sinyal. Telkomsel sih aman jaya, lancar, ada ya, tinggal dayanya aja lagi cukup tidak. Kita udah memasang tenda dan kita sedang makan malam. Habis makan malam, ngobrol-ngobrol santai lalu tidur. Tadi sih tanjakannya lumayan gila ya, tapi nanti besok pagi kita lihat kayak apa, segila apa tanjakannya. Soalnya tadi itu kan udah gelap waktu nanjak ekstrim ke puncak, jadi nggak terlalu kelihatan. Suasananya cukup cerah, tapi sangat berangin ya, jadi disarankan untuk pakai jaket sih walaupun nggak terlalu dingin karena anginnya lumayan. Oke, kita makan dulu ya.
Kita tadi bungkus nasi goreng aja di bawah, ada telur, kerupuk, ada ketimun juga. Dikasih sambal sedikit, cukup untuk makan malam hari ini. Besok pagi baru kita masak-masak. Oke deh, selamat makan. Sarapan di gunung. Mie berserta garnish sosis dan bakso. Pagi. Halo, selamat pagi dari Bukit Sinyal. Alhamdulillah, pagi ini kita ada di puncak Bukit Sinyal. Beberapa pendaki sudah merapikan tendanya dan sudah beberapa tenda sudah dirapikan dan mereka sudah turun ke bawah untuk bersiap-siap main-main di sungai. Oke, guys, tadi malam kita nggak banyak ngevlog karena kebetulan semakin mendekati puncak itu areanya tuh treknya semakin menanjak ya. Jadi sangat terpaksa saya tidak bisa mengeluarkan handphone. Tapi yang jelas dari base camp itu 5:30 dan kita sampai di puncak Bukit Sinyal itu di sekitar 7:30 malam. Ya kurang lebih 2 jam ya, dengan melalui trek yang landai dan menanjak. 20% sampai 30% menanjak ekstrim ya. Sisanya ya menanjak tipis-tipis sih. Nanti saya akan perlihatkan begitu curamnya tanjakan yang benar-benar mendekati puncak Bukit Sinyal. Baik, Bukit Sinyal ini di ketinggian sekitar 265 mdpl ya. Memang tidak terlalu tinggi tapi treknya lumayan ekstrim dan menantang ya. Disarankan untuk tidak mendaki Bukit Sinyal di musim hujan. Pertama karena jalurnya yang cukup ekstrim ya. Di 30% terakhir pendakian itu kita hampir merayap karena mungkin lebih dari 75 derajat kemiringannya gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan musim hujan akan lebih licin ya. Dan area Bukit Sinyal ini dia tidak terlalu luas, mungkin sekitar 10 tenda cukup, tapi jangan khawatir, sekitar di bawah itu masih ada dua spot tanah lapang untuk kita mendirikan tenda. Jadi kalau misalkan sampai atas kita nggak kebagian tempat untuk mendirikan tenda, kita bisa sedikit turun lagi ke bawah untuk mencari tanah lapang yang bisa kita mendirikan tenda di situ. Oke, beginilah kondisi puncak Bukit Sinyal. Sampahnya udah dibersihin ya, tuh kita nggak nyampah ya. Nah, Bukit Sinyal bersih, aman. Tuh, rapi, sampahnya kita bawa turun. Jangan lupa bawa turun sampahmu. Wah, lihat tuh turunannya yang tadi malam kita naikin, luar biasa. Seperti ini kemiringannya sekitar ya lebih dari 75 derajat nih kayaknya. Nah, tuh
kalau hujan licin banget ini. Gimana Bu untuk tanjakannya? Mantap. Waduh, Bukit Sinyang. Bukan kaleng-kaleng. luar biasa Bu ya. Kalimantan nih bos. Wah. Curam. Alhamdulillah tanjakan yang ekstrimnya udah kita bisa lewatin. Sekarang kita sudah mulai lewat yang teduh-teduh, aman terkendali. Ya, alhamdulillah ya. Insya Allah apapun hambatannya, kalau mental kita kuat, bisa kita lalui semuanya. Oke. Mata air yang tadi malam disorot ya. Yang di sini bisa banyak banget, bisa menampung tenda. Mungkin sekitar ya about 15 tenda cukup lah. Kalau terpaksa di atas penuh, kita bisa ngecamp di sini. Lebih dekat lagi dengan sumber air. Sumber air sudah dekat. Berdasarkan instruksi dari petugas base camp bahwa di sini kita bisa menaruh sampah yang nanti oleh petugas akan dibakar secara berkala. Dipisahkan yang kaleng, dipisahkan juga yang plastik di sebelah sana. Kemudian yang sampah-sampah bisa dibakar di sini. Jadi kita nggak usah bawa turun ke bawah. Ini berdasarkan peraturan dari base camp ya, bukan karena keinginan kita loh. Yuk, bisa ditaruh ya di situ sampahnya ya. Kita sampai di sungai. Sebelum menyeberangi sungai, biasanya pada mandi di sini seger. Karena tadi kita udah bedungsuran, perosotan di tanjakan ekstrim, sekarang kita main air. Tuh. Kita akan menemukan para petani karet yang sedang panen. Nih karetnya, baunya seperti, tapi belum berbau ya ini ya. Kalau sudah didiamin ya Cil. Oh, direndam air. Jadi karet-karet ini setelah disadap sebulan sekali diputiki. Oh, seminggu sudah penuh. Oh, nah ini pohon karetnya. Mana anunya Cil? Ah, ini wadahnya. Nah, ini wadahnya seminggu sekali dipindahkan, diambil, dipanen, direndam air berapa hari Cil? Pira jadi karet. Tahu lah ya orang kira-kira biasa. Oh, jadi pian menjual dalam keadaan kayak ini, mentahan. Sekilo berapa? 9.000. Masya Allah, sekilo 9.000. Masya Allah, luar biasa. Baru nanti
sama pengepulnya direndam ya Cil ya, diproses jadi karet. Bisa jadi ban mobil ya, Paman ya. Macam-macam lah kegunaan lah. Gitu. Tuh Kirim karet. biasanya ke Banjar. Berapa kilo paling sedikit Pian mengirim ke kota tuh? Mana lain ulun yang ngirim ada Ada panen tuh nah. Panen tuh berapa kilo sehari biasanya? Oh, jadi Pian anu aja kah? Apa yuk? Memutikiakan. Jadi yang ampunnya lain lagi. Oh. Yang punya lahan lain lagi. Jadi Pian diupah untuk memanen karet. Itu kada begetah lah tangan Pian Paman. Coba ulun nak melihat. Kayak apa cara menghilangkan getahnya tuh Paman? Pakai obat ini, Apa itu obat? obat tawas. Oh, tawas. Ulun kira pakai minyak lamak. Oh, pakai tawas. Masya Allah. Tuh. Suka duka petani karet. Banjar Paman. Ini Kapuas nah, jauh. Tetap bersyukur. Oke, alhamdulillah pendakian Bukit Sinyal pada hari ini komplit ya, selesai sudah pendakiannya. Tadi kita lumayan menikmati saat turun dari puncak Bukit Sinyal. Sempat juga main-main air di sungai, kemudian kita bersih-bersih di base camp dan sekarang sedang berada di rumah makan Wong Solo untuk makan siang. Selanjutnya kemudian kita lanjut lagi ke Banjarmasin sekitar 1 jam, 1,5 jam sampai di Banjarmasin. Oke, terima kasih sudah menonton pendakian ke Bukit Sinyal pada hari ini. Tonton terus video-video YouTube Neng Helda TV selanjutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.